Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Koin Dakwah dimanapun berada, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini hadir di hadapan kita Abang Dah Hendrik Kristianto SPDI selaku Ketua Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Hajar Simalungun, Kecamatan Tanah Jawa ya Bang? Jawa. Dan juga Ketua Majelis Zikir dan Sholawat Singkir Kolo. Dan juga insya Allah menjadi kedepannya pemimpin yang diharapkan oleh Islam khususnya. Bagaimana Bang Dah, sehat? Alhamdulillah. Beginilah Bang Dah, di podcast Koin Dakwah ini semua kalangan, semua penjuru, semua ormas kita hadirkan di sini, dan alhamdulillah suatu kebanggaan dan keistimewaan Koin Dakwah bisa berduduk bersama dengan Abang Da. Nah, kami Bang, kalau di Dolok Batu Nanggar dan di Bandar Huluan ini lebih memandang ke kalangan pemuda-pemudi. Ya. Jadi mungkin selama ini alhamdulillah kami bisa bergerak mungkin bersama pemuda-pemuda ormas lainnya, ada KT, ada IPK, ada apalagi banyak, ada Karenes. Nah, alhamdulillah kami sering collab sama mereka, dan kami sedikit dan sering memperhatikan perkembangan juga anak pemuda-pemudi yang ada di tanah Jawa, dan kami selalu mendengar nama Abang Da gitu selaku penggerak lebih utama di daerah tersebut. Jadi kami meminta bagaimana ini Bang, kiat-kiat untuk menggerakkan anak muda-mudi ini, karena agak susah gitu. Iya. Jadi yang pasti anak muda ini kan harapan bagi kita semua. Jadi omong kosong kalau hari ini kekayaan yang hari ini dimiliki orang tua itu akan bisa mendapatkan keberkahan kalau kita tidak memberikan perhatian khusus kepada anak muda. Betul. Karena mereka pasti akan menggantikan kita di 10 tahun yang akan datang. Betul sekali. Jadi anak muda ini memang sangat penting sekali bagi kita untuk sama-sama diberikan pendampingan supaya mental mereka bisa terdidik secara baik sehingga nanti tumbuh menjadi pemimpin yang luar biasa. Jadi apapun ceritanya mereka harus kita himpun. Nah, memang saat sekarang ini sangat sulit sekali untuk menghimpun generasi muda kita ini karena banyak faktor-faktor. Di antaranya itu sudah saking enaknya anak muda hari ini hidup. Mereka sudah asik dengan handphonenya, tinggal gesek, scroll, muncullah sesuatu yang mereka inginkan. Jadi ada perbedaan dengan anak muda yang dahulu dengan sekarang ya Bang? Sangat berbeda. Kalau kita dulu tamat SMA itu masih mau ikut remaja masjid, ikut saling silaturahmi ke rumah. Sekarang kalau sudah tamat SMA jarang itu ada generasi muda kita yang mau ikut bergabung dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama di remaja masjidan. Dan ini menjadi masalah bagi kita. Kenapa? Karena ketika mereka sudah lepas dari remaja masjidan, otomatis mereka sudah hidup secara individu kebanyakan. Dan ini menjadi masalah bagi penerus selanjutnya karena tidak ada contoh yang bisa mereka ikuti setelah rekan-rekan yang agak dewasa ini SMA itu tamat dari sekolah SMA-nya. Jadi gini Bang, anak muda ini pun kadang sudah diundang, sudah diajak, dan sudah difasilitasi. Mereka ibaratnya kata
maaf cakap lah ya kan bang, tinggal mendatangkan jasad mereka saja gitu kan, itu pun kadang tidak mau, tidak ada respon yang baik gitu. Yang pasti bukan karena mereka tinggal diundang karena jasadnya saja suruh datang. Tetapi yang paling penting kalau berbicara tentang anak muda dan keremajaan, yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah pendekatan. Pendekatan. Kalau kita mau menghadirkan mereka, kita harus punya pendekatan yang intens kepada mereka. Artinya kita juga harus tahu bagaimana kepribadian dari mereka juga. Kalau kita tidak tahu bagaimana sifat sikap mereka dalam bergaul selama ini, barangkali itu akan sangat sulit. Makanya kalau kita mau menghimpun dan kemudian ingin bekerja sama dengan mereka, ingin kita gerakan, kita harus terjun bersama mereka seolah-olah kita juga sama seperti mereka. Jadi Walaupun gitu, iya. tetap kita harus memiliki pribadi yang setidaknya bisa menjadi contoh bagi mereka. Walaupun kita berbaur dengan mereka, pasti tentulah ada batasan yang harus kita jaga juga ya bang. Kalau itu pasti. Alhamdulillah. Nah, jadi pesan dan kesan abang lah, terkhusus untuk kami yang penggerak, untuk kalangan pemuda-pemudi di daerah Bandar Huluan dan Dobana ini, apa gitu, biar insya Allah kami pun ingat, oh sesuai dengan pesan dan kesan Abang Da Hendrik, jadi ada jadi motivasi kami ke depannya Bang. Ya. Yang pasti pesannya kepada kita semua lah, terutama kepada rekan-rekan dari Koin Dakwah ini, tetap semangat dalam dakwah. Artinya dalam mengajak kebaikan orang itu gak usah lelah. Kalau misalnya ada sedikit sandungan, kerikil-kerikil kecil, agak dicaci, agak dimaki sedikit, biasa saja. Karena kebanyakan orang-orang besar itu tumbuh dari masalah-masalah di luar-luaran kita. Kalau kita sudah mau berbuat aja itu sudah sangat baik. Jadi nggak usah mesti berbuat kemudian dipuji-puji, kemudian sampai setinggi langit kita dipuji baru kita merasa senang dan semangat berbuat. Nggak usah. Karena justru dengan sesuatu yang menjadi permasalahan, mereka ada negatifnya terhadap kita, kemudian merasa ada kurang senang, itu biasa kayak gitu. Yang penting niat kita lillahi ta'ala baik, gitu. Sama kayak kami juga di majelis dzikir dan sholawat singkir kolo ini. Kalau kita mau cerita-cerita cemana-cemana itu, mereka itu rata-rata anak SMA yang memang masih dalam masa pubertas. Iya. Tetapi kenapa mereka tetap istiqomah? Memang kita menjas kepada mereka supaya mereka betul-betul menyadari bahwa kegiatan majelis dzikir dan sholawat ini untuk mencari ridho Allah. Kemudian juga menggapai syafaatnya Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah mereka pun juga merasa nyaman dan tenang. Jadi walaupun misalnya dibuat kita sholawatan juga malam minggu, mereka tidak keberatan, pasti hadir. Masya Allah. Jadi nggak mikir kan mau pacaran mau apa, tinggal mereka tetap ikut sholawatan. Nah kemudian tadi disebutkan bahwasanya ada yayasan madrasah ibtidaiyah swasta hajat itu. Jadi kenapa madrasah itu hadir dan kita hadirkan di kampung lah, artinya di naguri kita, Nagori Mekar Mulia. Tujuannya adalah kita mau mendidik anak-anak itu ini mulai dari dasarnya. Karena kalau kita sudah berharap dari orang-orang yang sudah dewasa, itu hampir mustahil bisa kita himpun karena sangat sulit. Jadi tidak ada kata terlambat, kita himpun mulai dari dasar, kita berikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita sejak dini supaya mereka tumbuh nantinya menjadi orang-orang yang tentunya bukan hanya cerdas dan berkarakter tetapi memiliki akhlakul karimah. Masya Allah. Nah, itulah kira-kira. Memang pembentukan karakter khususnya menjadi akhlakul karimah disebutkan itu panjang pasti prosesnya Bang. Pasti. Nah, alhamdulillah kita sudah mendengar beberapa nasihat dari Abang Da Hendrik, dan juga kepada orang tua kami dimanapun berada, mohon mari kita perhatikan bersama kalangan pemuda-pemudi
khususnya dari keluarga anak-anak kita. Ya. Perhatikan bagaimana pergaulan, bagaimana komunikasi mereka antar sesama keluarga juga dengan orang lain, sehingga ada kolaborasi semuanya. Jangan menganggap bahwa nanti apa yang dilakukan anak muda jadi dianggap salah semuanya, karena tidak ada komunikasi itu tadi. Karena banyak seperti itu Bang di sini, anak muda padahal sudah tahu sebenarnya orang tuanya bahwa kegiatan ini positif, tapi karena tadi hubungan komunikasi yang tidak baik, jadi sang ayah atau orang tua juga tidak mendukung kegiatan itu, walaupun itu kegiatan yang positif. Nah, jadi sahabat podcast Koin Dakwah, alhamdulillah kita terima kasih Bang sudah hadir ke podcast Koin Dakwah jauh-jauh ke sini. Insyaallah berkah dan banyak fadilah yang kita raih pada kesempatan kali ini. Amin. Bergerak. Ya. Bergerak ya Bang. Bergerak dan terus bergerak. Dan terus bergerak. Nah, jangan tanyakan kenapa belum. Iya. Jadi yang pasti itu jangan tanya kenapa kita terus berlari, tapi tanyakanlah pada dirimu kenapa engkau masih diam saja. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Sekian dan terima kasih kepada pemirsa sahabat Koin Dakwah dimanapun berada. Ada mungkin kata-kata atau tutur sapa yang tidak sesuai dengan adat istiadat dimanapun sahabat Koin Dakwah, kami mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan, kami juga belajar dan kami juga butuh nasihat dan bimbingan dari orang-orang tua dan ayahanda sekalian. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.